Pendidikan Biologi, jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas UTS yang telah diberikan kepada saya, yaitu tugas mata kuliah Fisiologi Hewan. Adapun tujuan video pembelajaran kali ini, saya akan membahas 3 materi, yaitu terdiri ada termoregulasi dan osmoregulasi, kedua sistem pernapasan hewan, ketiga sistem koordinasi hormon. Selanjutnya di sini saya akan membahas pokok pembahasan pertama, yaitu tentang termoregulasi. Definisi termoregulasi yaitu proses pengaturan suhu tubuh agar tetap stabil dalam kondisi yang berbeda-beda. Yang dilakukan oleh sistem termoregulasi dalam tubuh yang terdiri dari pusat pengaturan suhu di otak, termoreseptor yang mengirimkan sinyal ke pusat pengaturan suhu, dan efektor yang bertanggung jawab untuk menghasilkan respons fisiologi seperti berkeringat atau menggigil. Kedua, ada proses termoregulasi pada hewan. Proses termoregulasi pada hewan itu ada suhu tubuh pada poikilotermis, kedua suhu tubuh pada hemotermis. Suhu tubuh pada poikilotermis itu hewan-hewan kelompok poikiloterm tergantung kepada suhu lingkungan, sehingga sering juga disebut dengan hewan ektoterm. Apabila suhu lingkungan tinggi, maka suhu tubuhnya akan meninggi, dan apabila suhu lingkungan rendah, maka suhu tubuhnya juga akan rendah. Kemudian suhu tubuh pada hemotermis. Kelompok vertebrata terestrial pertama yang menunjukkan gejalanya adanya usaha awal dari mekanisme termoregulasi, yaitu reptil, dan adapun burung mamalia secara independen memiliki piranti-piranti yang efisien untuk menjaga suhu tubuhnya. Kemudian sistem termoregulasi pada hewan. Termoregulasi pada hewan vertebrata itu dimulai dari yang paling rendah tingkatannya, seperti ikan sampai ke binatang menyusui atau mamalia. Dan aktivitas termoregulasi melalui mekanisme fisiologi yang terjadi pada mamalia. Yang kedua yaitu osmoregulasi. Definisi osmoregulasi yaitu proses biologis yang dimana organismenya menjaga keseimbangan air dan elektrolit di dalam tubuh, dan dilakukan dengan mengatur jumlah air garam yang masuk ke dalam dari sel untuk mempertahankan tekanan osmotik yang tepat di dalam tubuh. Proses osmoregulasi sangat penting bagi organisme yang mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, memperbaiki keserukan sel, dan menjaga fungsi normal organ tubuh. Selanjutnya itu ada proses osmoregulasi pada hewan. Proses osmoregulasi itu diperlukan karena adanya perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan di sekitarnya. Jika sebuah sel menerima terlalu banyak air, maka ia akan meletus. Begitu pula sebaliknya. Jika terlalu sedikit air, maka sel akan mengerut dan mati. Pada prosesnya terdapat 2, yaitu ada osmoregulator dan osmokonverter. Baik, yang pertama itu ada definisi sistem pernapasan. Sistem pernapasan atau sistem respirasi merupakan sistem yang biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan sebagai tempat untuk bertukarnya gas pada tubuh. Proses itu terjadi dengan diagramnya, menarik udara dan juga mengeluarkannya. Jadi pokok pembahasan kedua yaitu sistem pernapasan pada hewan. Ketiga yaitu sistem pernapasan pada amfibi atau katak. Ketika katak masih menjadi larva, untuk pernapasannya adalah menggunakan insang luar, dan ketika sudah menjadi berudu menggunakan alat pernapasan insang dalam. Yang ketiga ada sistem pernapasan pada ikan. Alat pernapasan hewan ikan adalah menggunakan insang. Yang kelima, yang terakhir yaitu sistem pernapasan pada mamalia. Hewan mamalia ada 2 jenis, yaitu hiu di darat dan hiu di air. Alat pernapasan hewan mamalia di darat adalah menggunakan alat pernapasan yang dimiliki manusia, yaitu hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, juga kemudian
Hormon adalah pembawa pesan kimiawi antara sel atau antara kelompok sel. Hormon pada hewan adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh sistem endokrin hewan yang bertanggung jawab dalam mengatur berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan respon terhadap stres. Selanjutnya itu ada jenis-jenis dan fungsi hormon. Yang pertama itu hormon steroid. Hormon ini berasal dari kolesterol tubuh hewan. Beberapa golongan yang termasuk dalam hormon steroid adalah hormon seks. Ada beberapa hormon cortex underna. Yang kedua yaitu hormon lipid, merupakan hormon yang berasal dari salah satu makromolekul tubuh yakni lemak. Kemudian ada fungsi hormon pada hewan, yaitu beberapa contoh hormon dan fungsi bagi hewan itu. Pertama, hormon edikson yang merupakan salah satu hormon yang memiliki fungsi untuk mengontrol dan membantu proses pergantian berat atau ediksi. Yang kedua, hormon zucchinia. Hormon ini merupakan hormon yang bekerja untuk menghambat proses metamorfosis tubuh. Yang ketiga, hormon GH atau growth hormone merupakan salah satu hormon yang mampu merangsang pertumbuhan tinggi hewan. Yang keempat, hormon neuropeptid. Hormon ini bisa ditemukan pada hewan yang berada pada tekstur rendah. Fungsi dari hormon ini untuk membantu merangsang pertumbuhan dan regenerasi hewan. Kemudian ada pengelompokan hormon pada hewan. Yang pertama itu kelompok hormon Coelenterata. Pada kelompok hewan ini terdapat hormon neuropeptida. Hormon ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan, fungsi regenerasi, dan juga reproduksi. Yang kedua, kelompok hewan Arthropoda. Kelompok hewan ini memiliki beberapa hormon dalam tubuh mereka, yaitu hormon edikson, hormon juvenil, dan hormon otak. Yang ketiga, hormon hewan Crustaceae. Kelompok hewan ini memiliki dua jenis hormon, yaitu ecdysteroid dan molting inhibiting hormone atau MIH. Yang keempat itu hewan amfibi. Hewan amfibi ini memiliki tiga jenis hormon. Ada hormon tiroxin, hormon epifisis, dan hormon hipofisis. Yang kelima yaitu ulat sutra. Kepompong ulat sutra mempunyai satu hormon, yaitu hormon feromon, yang berfungsi untuk menarik lawan jenisnya saat memasuki masa reproduksi. Kemudian ada pengaruh hormon pada perilaku dan fisiologi hewan. Yang pertama itu hormon dapat mempengaruhi fisiologi hewan, yaitu regulasi siklus reproduksi, pengaturan pertumbuhan dan perkembangan, pengaturan metabolisme, regulasi stres, pengaturan keseimbangan air dan elektrolit. Kemudian yaitu hormon juga dapat mempengaruhi perilaku hewan seperti perilaku sosial, perilaku makan, perilaku tidur, perilaku belajar dan memori. Yang terakhir, perilaku penyesuaian. Kemudian ada pengaruh hormon pada perilaku dan fisiologi hewan. Yang pertama itu hormon dapat mempengaruhi fisiologi hewan, yaitu regulasi siklus reproduksi, pengaturan pertumbuhan dan perkembangan, pengaturan metabolisme, regulasi stres, pengaturan keseimbangan air dan elektrolit. Kemudian yaitu hormon juga dapat mempengaruhi perilaku hewan seperti perilaku sosial, perilaku makan, perilaku tidur, perilaku belajar dan memori. Yang terakhir, perilaku penyesuaian. Kemudian itu sistem hormon pada hewan vertebrata. Sistem hormon pada hewan vertebrata adalah suatu mekanisme pengaturan yang penting dalam menjaga keseimbangan dan koordinasi antara berbagai sistem organ dalam tubuh. Sistem hormon terdiri dari kelenjar endokrin, hormon, dan reseptor hormon yang bekerja sama-sama untuk mengatur aktivitas sel dan organ dalam tubuh. Adapun beberapa contoh pengaruh hormon pada hewan vertebrata antara lain yaitu yang pertama, hormon pertumbuhan atau growth hormone. Pada mamalia mempengaruhi pertumbuhan
tulang dan otot serta metabolisme lemak dan karbohidrat. Yang kedua, hormon tiroid mempengaruhi metabolisme dan suhu tubuh serta perkembangan saraf dan otak. Yang ketiga, hormon kolesterol pada mamalia memicu respons stres dan meningkatkan tekanan darah serta mempengaruhi metabolisme glukosa dan protein. Yang keempat, hormon seksual seperti estrogen dan testosteron pada vertebrata mempengaruhi perkembangan dan fungsi sistem reproduksi serta karakteristik seksual sekunder seperti bulu, suara, dan perilaku. Yang kelima, ada hormon oksitosin pada mamalia mempengaruhi konsentrasi otot uterus dan stimulasi produksi susu pada ibu menyusui. Yang keenam, yaitu hormon melatonin pada vertebrata mempengaruhi siklus sirkadian dan dapat memicu hibernasi pada beberapa spesies. Ada yang kedua, yaitu sistem hormon pada hewan vertebrata. Kemudian ada sistem hormon pada hewan invertebrata. Hewan invertebrata memiliki berbagai macam sistem hormon yang berbeda-beda tergantung pada jenis hewan tersebut. Namun pada umumnya sistem hormon pada hewan invertebrata berperan penting yang mengatur fungsi tubuh dan perilaku. Baik, itu saja tadi video pembelajaran yang sesuai dijelaskan dari 3 materi tadi. Semoga bermanfaat, semoga dapat dimengerti. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.